tren media sosial, sampai fenomena mahasiswa dalam menghadapi arus informasi. Jadi, melek media, sehat hati dan pikiran. By the way, di sini lagi hujan nih Iwan Mandala. Di sana lagi hujan juga nggak? Tapi nggak apa-apa ya, hujan juga. Kan ada aku sama Kania yang akan nemenin kamu sampai pukul 15-an nanti. So, stay tune ya. Akan melangkah, yang pasti jangan sampai salah arah. Mendingan yuk kita kumpul di sini di Radio Mandala Youth Muslim Station. Mandala FM Radio, Mandala FM Radio, Mandala FM Radio. Tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Semua manusia berubah. Oh, mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara
FIKOM ya, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, ngomongin teori ilmu sosial ya, termasuk komunikasi, itu tuh sebenarnya seru banget ya, karena seringkali bertentangan. Nah, kali ini saya pengen bahas sebuah teori yang menentang teori sebelumnya. Wah, agak berat ya, siang-siang bahas teori gitu. Pernah dengar nggak teman-teman teori uses and gratification? Jadi teori yang dikembangkan sekitar tahun 1970-an oleh pencetusnya Herbert Blumer sama Elihu Katz. Dan si teori uses and gratification ini muncul untuk menentang teori-teori sebelumnya. Seperti teori hypodermic needle yang bilang kalau media itu powerful atau super kuat ya, dan bisa langsung mempengaruhi audiensnya. Nah, berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori uses and gratification ini justru berpendapat kalau audiens itu yang aktif. Jadi kita sebagai audiens itu dengan sadar memilih media sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kayak kita loh yang pegang kendali atau remote control terhadap media. Semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Allah. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, mengapa, oh mengapa banyak keraguan Dalam hatimu, oh kasih, dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu Lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, Dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih, dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan Untuk saling mencinta, untuk saling percaya. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu Lah satu-satunya. tak akan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu. Hanya kamu, hanya kamu, lah satu-satunya. Oke, masih mau ngebahas tentang teori uses and gratification nih, Ikhwan Mandala.
Jadi kalau kata teori uses and gratification, kita yang pegang kendali atau remote controlnya. Nah, menurut teori ini ada beberapa alasan kenapa orang itu mengkonsumsi media. Nah, yang pertama untuk hiburan. Misalnya kita nonton film ya, film apa misalnya drakor, J-drama misalnya, atau sekedar scroll TikTok maupun reels Instagram ya untuk refreshing yang bikin kita lupa waktu. Siapa nih di sini? Ikhwan Mandala yang kalau megang media tuh dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Mungkin ada ya yang sampai lupa waktu gitu ya megang media. Yang kedua, alasan orang mengkonsumsi media itu untuk cari informasi. Seperti misalnya kita suka baca buku, baca berita, atau mungkin nonton video edukatif, atau kayak sekarang yang lagi Ikhwan Mandala lakuin ya, dengerin live streaming Radio Mandala gitu, dengerin saya siaran. Yang ketiga, itu alasan orang-orang mengkonsumsi media adalah untuk interaksi sosial. Nah, misalnya kita pakai DM Instagram atau WhatsApp untuk kita bisa terhubung sama teman-teman kita, saling bertukar pesan, informasi gitu ya. Terus yang keempat, kenapa orang mengkonsumsi media adalah untuk identitas sendiri. Jadi kita cari konten yang sesuai dengan nilai dan minat kita. Jadi konten yang kira-kira relate nih sama kehidupan sehari-hari. Itu biasanya yang kita lakuin terhadap media begitu ya. Ya balik lagi kayak tadi ya, teman-teman sering scroll TikTok, reels Instagram gitu ya. Kalau saya sendiri seringnya itu ngelihat konten masak ya, di save gitu, di like yang resep-resep masakan gitu. Nah, dan yang kelima, alasan kenapa orang mengkonsumsi media itu adalah untuk escape atau pelarian dari realita. Misalnya kita nonton drama tadi ya, untuk terdistraksi dari kerjaan kita yang numpuk atau tugas-tugas kuliah yang numpuk. Jadi menurut teori uses and gratification, kita ini sebagai audiens yang aktif tadi ya, bukan korban media. Justru kita yang menentukan apa yang akan kita konsumsi dan untuk apa kita mengkonsumsi media tersebut. Kalau Ikhwan Mandala sendiri paling banyak menggunakan media itu untuk apa? Hiburan? Atau untuk cari informasi? Atau untuk interaksi sosial? Identitas diri? Atau justru escape? Dengerin lagu satu ini ya. Kita semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh
kisah lembar jalin asmara yang ada antara diriku dengan cinta, menjadi teman baikku, kemudikan bahagia ataupun tempat terlindung bersama air mata. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Di saat aku sendiri menunggu yang tak pasti, kau ada denganku, setia menemani, menunggu waktu terbaik untuk berjalan lagi, mencari yang pantas hadir dalam kereta ini. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Kau temaniku kembali saat ku tak tahu kemana lagi. Kereta kencangku, bersamamu ku melaju. Jadi menurut lo gimana? Ya maju dong bro. Yang penting lo bilang perasaan lo sebelum semuanya terlambat. Gue pengen ngomong. Gue juga. Gue dilamar. Serius? Bukannya kemarin berantem ya? Selamat ya. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau
Karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Cincin kita mana? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku. Karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Bunga, kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga. Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku nggak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga gue tuh sayang sama lo. Aku masih menaruh hati. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku untuk menyimpan, karena bukan aku yang milikimu. Sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Banget nih sama uses and gratification tadi ya. Kalau sekarang saya mau bahas tentang teori hypodermic needle theory ya, teori tandingannya, bukan tandingan ya. Jadi yang menentang teori uses and gratification tadi tuh ada yang disebut dengan teori hypodermic needle theory. Jadi beda banget nih sama uses and gratification tadi. Kalau teori ini dia tuh bahas tentang media itu kan powerful. Jadi teori ini pertama kali dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an yang bilang kalau media itu powerful, kayak jarum suntik yang langsung suntikin informasi ke kita gitu ya. Jadi kita nih sebagai audiens adalah orang-orang yang tidak berdaya gitu. Tek 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 ditembakin gitu aja gitu ya, sama informasi gitu. Dan kita sebagai audiens itu artinya apa? Menerima secara pasif ya, tanpa banyak pertanyaan. Jadi nggak ada yang kritis. Jadi orang itu cenderung percaya aja gitu sama apa yang ditampilin sama media. Nah, makanya agak heran ya, even di zaman modern yang sekarang serba digital gitu ya, kayak sekarang ini dimana udah ada yang disebut dengan keterbukaan informasi ya. Orang tuh ternyata masih banyak yang ketipu sama yang namanya berita hoax gitu ya, atau maupun misinformasi. Padahal kan media dulu sama media yang sekarang tuh jauh
berbeda gitu, beda banget gitu ya. Yang karena media zaman dulu itu semua informasi yang ditampilin di medianya sudah melalui proses kurasi dan pemeriksaan fakta oleh orang-orang yang bekerja di media itu sendiri, baik di TV maupun di digital gitu ya. Taman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Jadi kekasihku saja. Jadi kekasihku saja. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama, yang sama. Saat ku mulai mencari cinta, tiba-tiba cinta yang sama kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama. Ada sesuatu saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya, ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian ku merasa sepi saat tak
atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini harus semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini harus semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cita dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini harus semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Ya, tadi kan kita ngomongin media yang dulu sama media yang sekarang itu beda banget ya. Karena media yang dulu itu kan semua informasi yang ditampilin di medianya itu udah melalui proses kurasi dan pemeriksaan fakta oleh orang-orang yang bekerja untuk media itu sendiri gitu, baik di TV maupun di radio maupun di surat kabar. Nah, kalau zaman sekarang ini kan serba digital gitu ya. Jadi berbeda dengan zaman digital saat ini, di mana orang tuh bisa upload gitu ya, bisa sebarin info apa aja. Jadi kayak mau bener mau salah, bahkan kadang pekerja media mainstream juga terkadang masih suka tertipu ya dengan hoax dan misinformasi ini. Makanya di era digital seperti sekarang ini, kita sebagai audiens tuh harus pinter, harus kritis setiap membaca atau dengerin informasi. Jangan main langsung percaya aja gitu sama apapun yang ada di internet, apalagi ya menurut kamu. Jadi menurut kamu nih, si hypodermic needle theory ini masih relevan nggak sampai sekarang? Atau justru udah nggak relevan lagi buat Ikhwan Mandala Gen Z terutama? Oh asmara, oh lelaki idaman, memang kamu tak ada yang lain. Semua gambaran idola, segalanya ada padamu. Oh semenjak denganmu, semua gundah menjadi berubah. Keyakinan semua tentang cinta kembali tumbuh di hati. Oh, ku bahagia.
Nggak kerasa nih Ivan Mandala, kita udah hampir 1 jam ngobrol gitu ya, ngomongin soal teori komunikasi. Jadi seru juga ya ngomongin teori komunikasi itu karena dari satu teori ke teori lain itu bisa saling mendukung, bisa juga saling menentang. Kayak tadi kan ada teori uses and gratification sama teori hypodermic needle theory, yang ternyata si hypodermic needle theory ini dibantah sama adanya teori uses and gratification gitu. Kalau kita bukan audien yang pasif kok, kita bukan yang tidak berdaya kok, dibantahkan sama si uses and gratification bahwa kita audiens yang sekarang nih anak-anak Gen Z terutama adalah audiens yang aktif, artinya pegang kendali terhadap media. Betul apa betul? Tapi kalau menurut saya sih kayaknya masih ada aja sih orang-orang yang tidak berdaya begitu ya terhadap media, yang dia menerima dengan begitu saja terpaan arus informasi gitu. Buktinya masih ada yang kena hoax gitu ya, yang kena misinformasi gitu. Kamu salah satunya? Oh jangan ya, kamu harus lebih kritis, berarti artinya kamu harus lebih kritis. Ivan Mandala harus melek media literasi gitu ya, dan banyak baca buku, baca informasi, jadi harus bisa ngebandingin dari satu media ke media yang lain. Jangan puas dengan baca atau dengerin satu media aja gitu. Sampai ketemu lagi Ivan Mandala di hari yang sama, Selasa, dari pukul 14 sampai 15 sih gitu ya. Kita akan ngebahas lagi seputaran yang tadi aku sebutin ya, ilmu komunikasi, psikologi komunikasi, budaya populer, tren medsos gitu ya. So, nantikan pertemuan minggu depan di Selasa depan. Selamat sore.